fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin. Amma ba'du. Ya wes menang. Penyelenggara dari majelis mulia hari ini, Majelis Dzikir Ilham, pimpinan Bunda Nuris, terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih pula atas bantuannya selama ini kepada kami di pesantren dan yayasan, termasuk event yang kemarin pesantren kami bersholawat bersama Fadilatul Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Itu juga banyak dibantu oleh Bunda Nuris dan Majelis Dzikir Ilham. Iki nek gak tak sebut no ngamuk. Sahabati saya, juga anak-anak saya yang tergabung dalam Majelis Raudhatul Jannah Taipo di bawah komando Mbak Puji, yang hari ini mensyukuri miladnya yang ke-11. Mudah-mudahan Majelis Raudhatul Jannah makin manfaah, maslahah dan barokah fid-dini wa dunya wal akhirah. Akhwat fillah, alhamdulillah hari ini Allah mengizinkan saya untuk bertemu dengan panjenengan semua, orang-orang yang terusir menosir, ngaku-ngaku. Panjenengan semua adalah orang-orang yang terusir dari kampung halaman dan akhirnya terdampar di Hongkong sini. Ini satu alamat, satu tanda bahwa panjenengan semua adalah orang-orang yang akan mendapatkan kesuksesan besar. Sing amin bauan terjelas utangnya. Jadi kata-kata saya kesuksesan besar itu dipahami sebagai lunas utangi, terus akeh duwite. Padahal banyaknya duit itu nggak jaminan kebahagiaan loh. Saya bilang kesuksesan besar itu rata-rata diraih oleh orang-orang yang hidupnya diawali dengan derita, difitnah, dibenci, dimusuhi, bahkan diusir. Pengalaman. Memang kadang-kadang untuk menjadi sukses itu harus terusir lebih dahulu. Banyak orang yang bisa membangun rumah sendiri setelah disakiti oleh yang dikontrai. Ya karena dia bertahun-tahun kontrak, belum punya rumah, lah akhirnya disakiti sama yang dikontrai, itu menjadi spirit sehingga akhirnya bisa membangun rumah sendiri dan lebih bagus daripada rumahnya orang yang dikontrai tadi. Banyak orang-orang yang punya lembaga,
punya pesantren, itu setelah terusir dari yayasan yang dia ikuti. Banyak kasus seperti itu. Bahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi hebat, menjadi besar dan sukses di Madinah itu setelah beliau diusir oleh kaumnya dari Makkah. Betul? Sama kayak orang nanam pohon pisang, itu kalau pisangnya ingin buahnya, bahasa Inggrisnya itu belantong-belantong. Maaf ya, konotasinya jangan aneh-aneh kalau saya bicara pisang. Kalau pengen pohon pisangnya itu buahnya landung, dowo-dowo, itu harus dipindah lebih dulu. Bahasa Jawanya harus diigah. Nah, kalau pohon pisang itu ngeruwel di situ, ngerempel di situ, akhirnya lama-lama cures, lama-lama habis. Bahkan nggak bisa berbuah, sehingga terus dipindah, ditanam di tempat lain, di tempat yang tersendiri. Sehingga kalau kita dibenci orang, difitnah, dimusuhi, jangan sakit hati. Bisa jadi itu merupakan cara Allah melatih dan mendidik kita agar mandiri dan sukses. Makanya saya sering nasihati para orang tua yang punya menantu itu, kalau pengen menantunya cepet mandiri ya tak kompon nyeneni ya. Cocok. Jadi menantu itu kalau sering dimarahi, sering digetahi, itu lama-lama bisa mandiri, bangun rumah sendiri. Kalau belum mampu ya minggat nang Hongkong. Cocok. Betul. Jadi saya ulang ya, orang-orang besar, orang-orang sukses itu rata-rata mereka yang pernah tersakiti, pernah terzalimi, banyak dibenci dan banyak difitnah. Semua seperti itu. Saya mau menceritakan diri saya sendiri, nanti malah khawatir eling sing ora-ora. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini Majelis Taklim Raudhatul Jannah Taibo mensyukuri 11 tahun berdiri. Kalau dibilang ulang tahun itu menurut saya bahasanya kurang pas, karena sesungguhnya ulang tahun itu nggak pernah ada, ulang tahun itu nggak pernah terjadi, karena selamanya tahun tidak akan pernah terulang. Bicara tentang tahun itu kan bicara tentang waktu dan zaman. Jadi ada namanya waktu, ada namanya zaman. Halo. Iki ngurungokno apa ora to sakjane? Kalau saya memang nggak bisa fokus. Bukan gitu. Pandanganmu ke aku loh aneh banget. Nggak kayak biasanya. Jadi ulang tahun itu sesungguhnya nggak pernah ada, karena tahun nggak pernah terulang. Yang ada ya syukuran saja, bukan syukuran ulang tahun. Ulang tahun itu nggak pernah ada, tahun tidak pernah
terulang. Bicara tentang tahun berarti bicara tentang waktu.